Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat. Luar biasa, yang lebih luar biasa lagi adalah Tuhan Yesus. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Selamat belajar dan semangat pagi! Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Apa kabar kalian? Hari ini semoga tetap sehat ya. Masih bersama Ibu dalam pembelajaran online. Masih di dalam bab materi Amos, manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Melanjutkan materi kemarin, kita sudah belajar latar belakang sedikit ya dari Amos. Sekarang, Ibu akan sapa kalian agar lebih bersemangat dalam mempelajari Nabi Amos. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi siapa? Tuhan Yesus. Ibu ingatkan tetap, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, pakai masker dan jaga jarak agar kalian terhindar dari COVID-19. Nah, ini Ibu bawa ya seorang nabi yang sudah mendunia, bahkan tertulis dan tercatat di dalam Alkitab, Nabi Amos. Nah, masih ingat ya kemarin ya Amos. Amos seorang nabi yang dipilih Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan, terutama mengingatkan bangsa Israel. Nah, Amos ini ya pekerjaannya biasa-biasa aja ya. Apa? Memungut buah ara ya. Dan juga peternak. Dia bukan dari latar belakang orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, bukan dari keturunan nabi, bukan keturunan raja, tetapi dia dipilih Tuhan. Mungkin Tuhan melihat talenta yang dimiliki oleh Amos. Nah, coba kalian memikirkan apa kelebihan yang kalian miliki. Misal, kalau ibu ya, apa yang mahirnya? Ibu pandainya bercerita ya, mendongeng ya. Mungkin kalian pandai bernyanyi, bermain musik, dan lain-lain. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan dan hati Amos yang mungkin di mata Tuhan pantang menyerah. Nah, di sini
Karena bacaannya lumayan panjang ya, dari Amos 1 sampai dengan Amos 8, Ibu mengharapkan kalian tidak hanya mendengar dari cerita Ibu, tetapi kalian juga membaca di dalam Alkitab kalian masing-masing. Oke, tidak dibaca di sini ya karena sangat panjang. Amos 1 sampai 8. Nah, di sini Ibu ringkaskan agar kalian tahu apa yang terjadi di dalam kitab Amos ini. Nah, di sini Amos ya ditunjuk oleh Tuhan karena bangsa Israel akan dihakimi, ya, mendapat penghakiman karena dosa-dosanya. Nah, anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Nah, di sini di zaman itu akan terjadi peperangan. Pedang lawan pedang. Akhirnya timbul korban. Nah, Amos tidak ingin itu terjadi kepada bangsa Israel. Tanah juga akan dibagi-bagi. Wow, tanah akan dibagi-bagi ya. Ini dibuat rebutan ya. Maka Amos juga nggak boleh tenang-tenang ini. Karena ini misi dari Tuhan untuk supaya bangsa Israel kembali ke jalan Tuhan. Bahkan umat akan diusir, mungkin seperti zaman ketika penindasan Israel di masa lampau ya oleh bangsa Mesir. Tuhan menginginkan untuk Israel dapat melalui penderitaannya. Begitu juga saat itu pada pemerintahan Raja Uzia dan juga Yerobeam. Di situ Amos pantang menyerah. Dia tidak ingin juga pemimpin-pemimpin akan hancur karena peperangan, karena pedang. Nah, di sini Amos memiliki misi yang mulia ya, untuk agar nggak jadi Israel dihukum sama Tuhan, agar hukumannya dicabut kembali oleh Tuhan. Nah, apa itu ya? Pelanggaran apa kok sampai Tuhan ingin Israel dihukum? Ternyata Tuhan juga ingin Israel bertobat melalui Nabi Amos, melalui peringatan-peringatannya. Nah, di sini Ibu akan bacakan beberapa teguran Amos ya. Amos menegur ini dari Amos 3 ya. Ayatnya ke-9 sampai 15. Di situ penduduk Samaria yang kacau dan suka memeras. Nah, kacau dan suka memeras. Amos melihat ya, Ibu juga melihat bahwa tindakan ini tidak pantas. Memeras pasti ya ingin memiliki milik orang lain padahal bukan kepunyaannya. Ya, contoh kalian mempunyai uang. Ketika itu karena kalian merasa kuat, kalian mengambil hak milik orang lain, mengambil yang bukan miliknya. Nah, hampir mirip ya dengan mencuri, mengambil paksa ya. Seperti itu. Yang kedua ini tegurannya, dibacakan. Wanita-wanita Samaria yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan suka menindas orang lain, pingin cepat kaya, menumpuk kekayaan, ya ini bisa dibilang kalau sekarang ini ya korupsi. Nah, seperti itu, menumpuk kekayaan, padahal sudah kaya ya, pingin kaya lagi. Nah, gini ini Amos gemes nggak ya? Kalau Ibu sih gemes juga ya kalau lihat tindakan-tindakan seperti itu. Bahkan Tuhan sendiri makanya. Kenapa kok ingin menghukum bangsa Israel? Ya itu tadi ya, ternyata banyak sekali dosa yang mereka lakukan. Tetapi Allah masih sayang kepada bangsa Israel. Itu ada di Amos 4 ayat 1 sampai 3. Oke, yang ketiga. Ibadat yang dilakukan asal-asalan di Gilgal dan Betel. Wow, Amos melihat juga ya, Ibu juga mengamati
ternyata mungkin ibadah di dalam zaman itu masih percaya kepada hal-hal yang berhala, hal-hal yang tidak pantas untuk kita sembah. Nah, kita hanya menyembah siapa? Tuhan ya. Nah, asal-asalan mereka ibadah yang kira-kira tidak sungguh-sungguh ya, hatinya setengah-setengah. Nah, itulah yang dikatakan asal-asalan. Apalagi menyembah berhala ya, ini luar biasa, sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini ada di Amos 5 ayat 21 sampai 17 ya. Ayat 17 sampai 21. Nah, yang keempat, mereka suka menindas orang yang lemah. Nah, kira-kira kalian coba amati di sekitar kalian, menindas orang yang lemah. Nah, orang yang lemah itu yang seperti apa? Tidak memiliki kedudukan sama sekali. Contoh, pengemis. Contoh lagi, orang yang tidak punya apa-apa. Sementara yang tinggi ya, yang memiliki jabatan menindas yang ada di bawah. Entah itu diberikan pajak yang tinggi, entah itu kepunyaannya diambil, entah itu juga memberikan pekerjaan yang melampaui apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Ini namanya apa? Menindas ya. Yang kelima, itu tadi ada di Amos 2 ya, ayat 6 sampai 8. Untuk yang kelima, kebiasaan berjualan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, yaitu ditulis ya di dalam teguran Amos kepada bangsa Israel. Misal kalian beli ini ya, misal beli bonekanya harganya Rp1.000. Kalian jualnya Rp200.000. Nah, untungnya berapa itu? Banyak ya, 199. Bang, cepet kaya ya, tapi itu caranya salah. Ya jual, tapi ya sewajarnya saja, tidak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini namanya apa? Merugikan orang lain. Itulah beberapa teguran-teguran ya. Mungkin Amos dengan kalimatnya, "Hei bangsa Israel, kamu harus seperti ini. Kamu harus beribadah yang benar. Kamu tidak boleh menindas orang yang lemah." Nah, itu salah satu tegurannya. "Hei bangsa Israel." Sambil dengan nada mengingatkan. Kalau kita mengingatkannya nggak tegas, mungkin bangsa Israel bakalan nggak terbebas ya dari hukuman Tuhan, malah akan mendapat hukuman yang tadi ya. Akan terjadi peperangan, tanahnya dibagi-bagikan. Inilah yang ditakutkan ya. Siapa yang nggak takut dihukum Tuhan ya? Siapa yang bertindak salah akan dihukum. Nah, begitu juga Amos. Meskipun ada tantangan ya. Salah satu tantangannya ketika mengingatkan ini ya, ada Amazia. Nah, Amazia sendiri merongrong Amos. Mos, nggak usah mengingatkan Israel. Ngapain kamu buang-buang waktu, buang-buang tenaga? Kamu mendingan sana, pulang aja sudah, jadi penggembala sana, jadi pemungut ara. Ngapain kamu repot-repot mengingatkan Israel? Gak ada untungnya, percuma, gak didengarkan. Nah, itu tadi ya, Amazia merongrong. Tapi Amos tetap maju, pantang mundur. Gak boleh ya, habis maju mundur lagi. Nah, ini namanya apa? Gampang menyerah. Amos tidak seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya ya, meskipun Amos bukan dari orang yang latar belakangnya hebat, wow, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati Amos. Amos ternyata juga taat dan
setia kepada Tuhan. Dia mencintai Tuhan dan bangsa Israel agar bangsa Israel tidak jatuh di dalam penghukuman. Kalau kalian ini, Bu, apakah aku harus jadi seorang nabi? Apakah aku harus jadi orang penting baru aku bisa berkorban ya, memberikan talentaku untuk orang lain? Tidak. Setiap manusia unik ya, memiliki kemampuan dan talenta masing-masing. Kalau kalian pandai ya berbicara, berbitato, kalian bisa besok ya menjadi orang-orang pembicara yang hebat. Misalnya lagi, kalian pandai mengajar, kalian bisa menjadi guru. Ini yang sepele lagi, kalian melihat di jalan ada orang menyeberang. Oh, ini akan ditolong karena nggak bisa menyeberang tuh neneknya. Kalian seberangkan. Nah, itulah ya anak-anak Tuhan yang pantang menyerah, melihat sekitar ya. Oh, ini kira-kira patut ini kita tolong. Nah, bukan menolong yang salah ya, orang mencuri kamu tolong, tidak kan? Jadi harus bisa membedakan mana yang wajib kita tolong dan mana yang tidak. Agar kita tidak jadi malahan ya melanggar firman Tuhan. Nah, menolong itu baik, seperti yang dilakukan Nabi Amos. Mau ya jadi dan meneladani dari apa yang dilakukan oleh Nabi Amos. Itu materi khusus bab 4 ini ya, menyambung yang kemarin. Nah, semoga kalian nanti bisa ya, ketika ada tugas ya, melengkapi buku siswa, kalian bisa menuliskan apa saja teguran-tegurannya. Apa saja teguran yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, bahannya dari mana? Bisa cari ya di buku siswa. Bisa cari di Amos 1 sampai 8. Di situ semuanya ditulis. Nanti kalau belum paham lagi, bertanyalah kepada guru kalian. Seperti itu ya. Itu saja yang ingin dibagikan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Kalau belum paham bisa diulangi lagi ya. Kenapa Tuhan menghukum bangsa Israel sampai Amos dikirim. Nah, kalian sudah tahu ya, nggak mungkin ya bangsa diingatkan melalui seorang nabi kalau tidak terjerat di dalam dosa. Begitu juga sekarang ini, siapa yang tidak taat akan diingatkan melalui apa? Hukumannya ya. Bisa jadi penjara, bisa jadi hukuman yang lain ya. Teguran. Nah, itu tadi yang menegur siapa? Ini tugasnya apa? Polisi, mungkin orang tua kalian juga, atau juga orang-orang lain, mungkin guru kalian dan lain-lain. Jangan jadi bagian dari orang-orang yang itu tadi ya, orang-orang yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Oke, Ibu tetap ingatkan ya sebelum mengakhiri, tetap semangat ya. Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, dan jaga jarak agar kalian terhindar dari COVID-19. Oke, sampai jumpa. Shalom. Salam hebat. Siswa hebat. Guru hebat. Semuanya hebat. Luar biasa. Yang lebih luar biasa siapa? Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Shalom, masih di dalam aktivitasku. Kita masih di dalam pembelajaran 4 ya, bagian 2. Amos, manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Untuk menjawab materi aktivitas hari ini, coba apabila kurang paham bisa diulangi lagi ya di materi, karena kita akan menjawab tulislah pelanggaran Israel di zaman Nabi Amos.
Atau kalian bisa membuka kembali di dalam Amos 3 sampai 8. Amos 2 sampai 8. Kalian buka, tulis pelanggarannya, dan teliti. Tidak semua ayat ditulis ya, tapi apa saja pelanggaran-pelanggaran umat Israel kepada Allah yang terdapat di dalam ayat-ayat berikut yang terambil di dalam kitab Amos. Kalau kalian belum paham pelanggarannya, kalian bisa putar lagi materinya. Oke, selamat mencoba dan tetap semangat ya. Hasil pengamatan di Alkitab. Mengamati dengan lebih jeli. Apakah di sekitarmu ada orang yang seperti Amos? Bukan orang yang hebat dan istimewa, namun dipakai Allah. Mungkin dia menunjukkan keberaniannya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, seperti Amos. Bisa pula dia rela menolong orang yang miskin dan menderita, atau mengorbankan kekayaannya untuk membantu korban bencana alam. Atau dia hanya seorang anak kecil seperti kamu yang menegur teman-temannya yang menyontek di kelas. Mungkin pula dia seorang anak yang mau mengorbankan waktunya beberapa menit untuk menolong seorang nenek yang tersesat di jalan dan mengantarkan ke tujuannya. Nah, tulislah pengamatanmu pada garis-garis yang tersedia ya di buku siswa. Atau yang tidak punya, boleh di buku tulis tentang apa? Orang yang biasa-biasa saja tetapi dipakai Allah. Nah, kalian bisa mengamati di Alkitab boleh, mengamati di lingkungan sekitar kita boleh, ya, apa saja. Jadi kalian bisa belajar mendefinisikan ya apa saja orang-orang ya yang sudah dipakai Tuhan, meskipun dia hanya terlihat biasa-biasa aja tuh. Oke, contoh, misal dari si teman ibu, dia tidak pintar melakukan olahraga ya, tetapi ternyata dia pandai sekali menari. Nah, seperti itu ya. Dia akhirnya dipakai untuk ikut di lomba, sampai akhirnya dia bisa menang. Nah, ini dia dipakai ya untuk menjadi berkat buat sekolahnya, dan juga tentu Allah sangat bangga kepada dia. Seperti itu ya, mungkin cari yang lainnya. Oke, tidak hanya seperti Amos yang hebat istimewa, tapi banyak sekali orang-orang di luar sana yang juga hebat dan istimewa. Oke, selamat mencoba. Rangkuman pada hari ini adalah Amos bukan orang yang memiliki kepandaian untuk berbicara di depan orang banyak. Amos juga bukan seorang nabi. Amos hanyalah seorang penggembala ternak, tetapi Amos dipilih oleh Allah untuk menegur bangsa Israel yang hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Allah memakai Amos dengan segala keterbatasannya untuk menegur bangsa Israel. Kita juga memiliki keterbatasan dan kelemahan. Namun, Allah tetap memilih kita untuk mengingatkan setiap orang supaya hidup menurut kehendak-Nya. Allah akan membekali dan memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oke, mari kita berdoa ya. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian sejenak. Ya Allah, terima kasih kami boleh belajar dari teladan Nabi Amos. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya mampu melakukan teladan yang ditunjukkan Nabi Amos. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Jaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa.
Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.